Permohonan misa daripada umat diminta oleh Jessica George Moll untuk George Moll Tanggun, Helen Sitaradin, dan Johannes Linggohun untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh Anayi untuk Francis Lim, Felix Lim, dan Anah Yi agar dijauhkan daripada mimpi-mimpi buruk. Diminta oleh Presidium Queen of Mercy Saint Teresa Tambunan, mohon rahmat kesembuhan bagi Petrus Kulinek, Evelyn Petrus, Jarina Lius, Flora Tajin, Helena Sungot, Julia Didimus, Patrick Lingkar, dan juga Anthony Antelekin. Diminta oleh Andre Tajin untuk Ro, Justina Lucy Anggut, Martin Tajin, Damian Tajin, Martina Julius Bintarang, Maria Jasper Linus, Kodiong Bajaan, dan juga Ontot. Diminta oleh Narta Alat untuk Amos Adril George Lian, mohon kesembuhan daripada sakit di mana beliau masa ini berada di Hospital Keningau. Diminta oleh Jarina Lius untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Leonard J. Eng, Celestina Paulina Lius Afong, Liahim Sia, Justin Lius, dan semua jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian. Diminta oleh Victor Egan untuk George Antonia Di Silva, Juan Mary Di Silva, agar dilindungi dari segala ancaman kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan, syaitan, iblis, dan roh-roh jahat, dan juga dari bahaya-bahaya yang lain, dan juga untuk keteguhan iman. Diminta oleh Dimna Primus Otigil untuk Florence Susana Kuyau, mohon keselamatan jiwa dan juga pengampunan dosa. Diminta oleh Josui Kantuni Kumbagang untuk N. Josui, mohon perlindungan dari segala bahaya, malapetaka, dan juga perlindungan untuk seluruh anggota keluarga. Diminta oleh Brenda untuk diri sendiri dan juga keluarga, mohon dipermudahkan segala urusan dan mohon berkat dalam pekerjaan. Diminta oleh Adriana Tagoa untuk Prescott Jerit Palinus, mohon kebijaksanaan dan kejayaan dalam pemeriksaan SPM, mohon ketenangan dan juga keberhasilan dalam pemeriksaan SPM 2025. Diminta oleh Dimna Primus Otigil untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Florence Susana Kuyau. Diminta oleh keluarga Abraham Ajab untuk kesyukuran dan misa perlindungan, kesehatan, kebijaksanaan, dan mohon dijauhkan dari mimpi-mimpi buruk, dan mohon kesembuhan bagi keluarga yang sakit, untuk Evelyn Lucy dan keluarga, Fredman dan keluarga, James Ajis dan keluarga, Jesse dan keluarga, Sister Daria Ajab, Angeline dan keluarga, Joanna Benjamin dan keluarga, dan Justinus Ajab. Diminta daripada keluarga Ednia untuk keselamatan jiwa,
bagi Edwin Ikin Angad, semoga cahaya abadi menyinari dia serta diberikan istirahat kekal dalam damai. Diminta oleh Dimna Primus Otigil untuk Daniel Primus, mohon keselamatan jiwa dan juga pengampunan dosa. Diminta oleh Terence Tabias untuk Tabias Mayur bin Kongoy, Walter James, Gali Gansal, dan Estemuel, mohon keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh Datin Ros Gimbang untuk Maxon L. Gimbang, mohon keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh keluarga Abraham Ajab Sasi untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Abraham Ajab Sasi, Beatrice Ibilangan, Benjamin Jurus Ajab, Fiona Fredman, dan juga Jovintius Abraham Ajab. Diminta oleh keluarga mendiang Primus Kayau untuk Primus Kayau Mary Losuingak, Helda Primus Kayau, mohon keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh Molina Masikal untuk Verus Kisi, mohon keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh Jesse Yugak dan anak-anaknya untuk Markus Alus, mohon keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh Elizabeth Yupoy untuk Jenika Julita Samadau, Joseph Yupoy, dan Daria Joseph Yupoy, mohon keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh Dimna Primus Setigil untuk Daniel Primus untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh Saripa Matiu untuk Matiu Majangki, Guduk Gandau, Jinus Matiu, Jais Matiu, Sinima Matiu, dan Veronica Yongot, mohon keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh keluarga Basal Datubula untuk keselamatan roh bagi Brandon Ezar Basal, Belinda Sui Basal, Stanley Pitahil, dan juga Rita Lili Chung Len Ying. Diminta oleh KKD Saint Maria Gorotidar untuk kesembuhan saudara Valerian Dalus. Diminta oleh Martina Michael untuk arwah Magdalena alias Giwod Kemburud, semoga dosa-dosanya diampuni dan ditempatkan di sisi Allah Bapa di sorga. Diminta oleh Ellen Lau untuk jiwa Eden, Angel, mohon agar Tuhan dengan belas kasih-Nya menerima jiwa kecil ini ke dalam damai dan terang kekal. Diminta oleh Anthony Paulus untuk Aldariano Anthony, mohon keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh KKD Saint Catherine Tondolo untuk Florence Suzana Kuyau untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh KTM, mohon keselamatan jiwa bagi Clarence Sipin, mohon keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh James Mexianus Awot untuk mendiang Maria alias Malati Ajun,
Mohon keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh Jerome Linggohun, montok kodudua ngawi ikakalpo dahilo tapoid tungan untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Diminta oleh keluarga Jerome Bangun untuk keselamatan jiwa bagi Rosni Saiki. Diminta oleh Grace Tadius, mohon kedamaian dan keselamatan jiwa bagi arwah Valentine Nia, Vanessa Ezel Nia, Weldon Skenkle, John dan juga Engelbert Tadius. Diminta oleh Joji Nathan untuk arwah Michael Samuel. Diminta oleh Basal Datubula dan keluarga untuk keselamatan jiwa bagi Brandon Ezar Basal, Belinda Sui Basal, Stanley Peter Hill, dan Rita Lili Chung Len Ying. Diminta oleh Julita Kunim Masaban untuk Lidwina Widiawati dan Robert Watis. Mohon kesembuhan dari penyakit kanker usus tahap 4 dan mohon perlindungan dari kuasa-kuasa kegelapan. Diminta oleh Julita Kunim Masaban untuk Agnes Bungkikir, Masabun Dumpil, Nolin Kinjomon Medusin, Mary Gisa Bambang, dan Baragang Gasabun. Diminta oleh Rusina Samungkal untuk keluarga Rusina Samungkal dan keluarga Benedin Antinius, keluarga Boniface dan semua keluarga. Perlindungan dan dijauhi dari mimpi-mimpi buruk dan juga dari kuasa-kuasa kegelapan. Diminta oleh Joanna Antung untuk dirinya sendiri, mohon kesembuhan dari penyakit, perlindungan dari kuasa-kuasa kegelapan. Diminta oleh Marcela Supilin Agandong untuk Paini Agandong, mohon kesehatan juga kesembuhan dari segala penyakit yang dialami yang sedang dirawat di Hospital Likas. Diminta oleh Patricia Blasius untuk Elsie dan Brenda, mohon perlindungan dan mohon kejayaan, semoga dipermudahkan segala urusan, persiapan perkawinan, dilindungi Tuhan selalu, serta untuk semua ahli keluarga agar diberi kesehatan yang baik dan dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Diminta oleh Susana Rafael dan keluarga untuk Hilarinus James Wani, mohon kejayaan dan keberhasilan dalam pembedahan di kepala, semoga sembuh dan sehat seperti sedia kala. Diminta oleh keluarga Basal Datubula untuk kesyukuran dan mohon perlindungan serta mohon kesehatan yang baik untuk Basal Datubula, Susan Hill, Ben Adna Basal, Basal Christopher Jr., Bradley Isaac Basal, Andrea Sovalia Jen, dan Tia Talia Ben Adna. Dan semua intensi maupun permohonan misa yang diminta oleh umat akan kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini.
Kapisanangan do ko suabon dahito pinaingawi it ngaran de Kristus. Tadaw paino suminuang toko na dahit tadaw minggu kotolo dahit kapaganda dan taon
konsikahan di piandad-andad. Ikarikatan na po di Kristus, nga kapanulukan daw da kapagandadan di profeta ngawi. Pinakitawago di siyo inongobolow, pinapanaw di siyo inongokimpo, liningasan ngawi daw ikitorol kusta. Kadato ko no puluhayo o ginawto ko, itumaguang dakaratan ngawi da pamagunan. Tu agayo nagikopyo ikonsikahan da toko, kumaday timpo di piandad andad toko. Rikot no, oy Tuhan Yesus, temposiyo yahay no. Montok da katimpunan kano tensanan mingkakat lumayo toko, da ada seru kedengaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Gereja Katolik memasuki hari Minggu ketiga masa Advent, atau disebut juga Gaudete. Gaudete berasal dari bahasa Latin yang berarti bersuka citalah. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi pada hari ini, mari kita menyambut anak-anak dalam liturgi Sabda Anak-anak. Yesus
Saudara-saudariku terkasih, marilah kita mengakui segala dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Sankta Parawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau mengendaki agar kami selamat. Karena itu, dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu, Sang Juru Selamat yang Kau janjikan. Bantulah kami mengatasi kelemahan dan bukalah hati kami untuk mengenal Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kapamahabaran mantad di Profeta Isaya. Pologosono itu ketugisan emitana tongotu do munsiko. I ketulunan ngawi munsiko o mamiusak. Pemiusak na wibagal da bunga ngawi di tongolumis. Unsiko no om pinloyo no doid kandasan. Patahakon may ikabentugan da Libanon, o milinumis di Kamel, om Sharon. Ko kita nada iolo do kabentugan di Tuhan, isinindak di kinorohingan toko. Pagarasono isawiawi longon di oluhoy, pagarisono isawiawi totu di gagaran, om barasano inong akaluhoy ngawi o ginawo do. Pagarasono o ginawo di kayu kada kono korosyay. Birio rumikot na ikinorohingan di kayu. Rumikot isyo miampay do tingadan om susuli. Rumikot no isyo domoy panampasi di kayu. Tentok dilo. Ko kita may ngawi inongobolow. Om korongo may ngawi itolingo di bosukon. Om inong kimpo, min simbol may, mi bagal de tambang. O mi dilangawi di nongabobow,
lumayo mai doon siko. Tutoy sanan inong otobus di Tuhan nga gumule may ngawi. Rumikot may ngawi iyolo day Zion do sampangkis-pangkis doon siko. Ituros ngawi diolo idkong sikahan so gigisom. Omikong sikahan kandasan. Kasasari do po'y ngampay diolo. Tunaw napupusan no di ikatangaban ko'y hadan. Boros di Tuhan. Ketuluadan doy kinorohingan.
Kapamahabaran mantad surat di Sankti Yakobus. Tabayahin no di kayu o ito pinay kungawi, gisom do karikatan di Tuhan. Sorohono i mamumutanom, songkurono kinataboyo daw do mantad do rasam om tadaw, gisom i do kowa i totonomon daw. Mositino do toboy ko, kada ko katagakay do kalansanan, tu oruhay no ituhan do korikot. Oy tapinay ko ngawi, kada ko no pagisa sala, kumadoy tiso om tiso, moy do aw ko no da okum. I mamambisara, rumikot no, o kikito no, do poingan da disyo do hilo id wawayaan. Oy tapinay ko ngawi, obitanay no, di kayu o katabayan om kosusaan di profeta ngawi, iminaboros doid ngaran di Tuhan. Boros do Tuhan, keteluadan dari kinorohingan, Espiritu di Tuhan nakatahak dedoho, pinaibok ako disyo, domogawit di habar tosenong, kumaday ninggorit. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sewaktu Yohanes berada di dalam penjara, dia telah terdengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Adakah engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang telah kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi bersih, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kabar baik diberitakan kepada orang-orang miskin. Berbahagialah kepada mereka yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes itu beredar dari tempat itu, maka Yesus pun mula berbicara kepada orang ramai itu tentang Yohanes. "Apakah tujuan kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan oleh angin lalu datang ke sini? Atau apakah tujuan kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu boleh dijumpai di dalam istana raja.
Jadi, apakah tujuan kamu pergi untuk melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena mengenai dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah dilihat sebagai seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga adalah yang lebih besar daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Apa kabar semuanya? Baik, ada sukacita? Betul, jangan hanya di bibir saja. Tentunya hari ini kita bersukacita. Dan secara pribadi saya sangat-sangat bersukacita. Karena apa? Karena ketika saya ditabiskan tahun lalu 2024 tanggal 27 Juli 2024, saya belum pernah memakai kasula berwarna pink. Ini first time di Saint Teresa. Karena kasihan di paroki saya dulu itu, bukan bilang miskin tapi masih di pedalaman. Jadi mau cari kasula ini juga sulit. Karena apa? Ya rugi kalau pakai kasula ini katanya. Karena cuma 1 tahun 2 kali. Minggu Letare pada minggu Prapaskah keempat dan hari ini minggu Advent ketiga, minggu Gaudete. Jadi orang bilang rugi kalau pakai kasula ini cuma 1 tahun 2 kali. Karena itu saya bersukacita, bergembira karena boleh menggunakan kasula berwarna pink. Tetapi saya bukan pinky man. Ya, karena warna pink biasanya disukai oleh para sumandak, para cewek-cewek. Tapi hari ini mohon maaf saya mengambil kalian punya kesukaan dengan menggunakan warna pink. Jadi lihat para misnar, altar server semua pakai warna pink. Warna merah jambu, ya. Rose. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Gereja Katolik telah berada dalam Minggu Sukacita. Minggu Gaudete. Gaudete in semper Domino. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Oleh karena itu, Minggu Gaudete ini ditandai dengan nyalanya lilin berwarna pink atau berwarna merah jambu, yang berarti joy, sukacita, kegembiraan. Mengapa kita harus bersukacita? Karena Sang Penyelamat kita hampir dekat, hampir datang dalam kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari raya Natal. Maka dari itu lilin berwarna pink disebut juga lilin gembala, yang mengingatkan kita bahwa pada peristiwa kelahiran Yesus yang menerima pertama kabar sukacita, kabar gembira adalah para gembala. Mereka pergi mewartakan kabar sukacita bahwa Yesus telah lahir. Dan inilah yang meliputi nuansa suasana sukacita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut saudara sekalian, kita bersyukur baru kita bersukacita,
Atau kita bersuka cita dulu baru kita bersyukur? Nah, ini sedikit sulit ya pertanyaannya. Kalau menurut saudara sekalian, kita bersuka cita baru kita bersyukur, atau kita bersyukur baru kita bersuka cita? Ya, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur baru kita bersuka cita. Dalam pandangan psikologi dan ajaran iman, bersyukur menjadi fondasi untuk mengarahkan hati kita bersuka cita. Jadi kita harus bersyukur. Kita bersyukur karena gereja berikan kita istirahat sejenak ya. Masa pertobatan dengan 4 minggu, 3 lilin Advent berwarna ungu melambangkan penantian pertobatan. Tetapi ada satu. Jadi di mana dari masa pertobatan kita diberikan jeda, titik tengah dalam masa Advent untuk kita bersuka cita. Anggap saja kita istirahatlah. Bukan berarti, oh Father boleh istirahat kah? 1 tin bolehkah Father dalam masa sukacita? Nah, ingat, ini sukacita dalam konteks sementara. Karena itu tidak ada lagu Gloria. Karena kita nanti minggu Advent keempat, kita kembali lagi tenang dengan damai, peace, untuk menantikan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu bacaan-bacaan hari ini bernuansa sukacita. Kita dengarkan bersama Nabi Yesaya dalam bacaan pertama bernubuat bahwa padang gurun dan padang kering akan bersukaria, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar. Dan hal ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus memberikan pemulihan, memberikan kesegaran baru, hidup baru bagi kita semua. Sehingga untuk menantikan kedatangan Tuhan, kita perlu senantiasa bersabar dan teguh pada iman kita. Oleh karena itu, dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus mengajak kita, hai saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan kita. Kesabaran adalah buah dari sukacita. Kesabaran menjadi tanda kita untuk tetap setia, tetap berjuang dalam kesulitan, menantikan Sang Penyelamat kita. Karena itu, menurut Saint Agustinus mengatakan bahwa kesabaran mengajak kita untuk menahan diri dari segala godaan-godaan, baik dari luar maupun dari dalam diri kita, agar hati kita dibersihkan, pikiran kita dijernihkan, dan tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita bisa boleh menantikan dan menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan bersama bernada juga bernuansa sukacita. Yesus mengatakan kepada para muridnya, pergi kepada Yohanes dan katakanlah, orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar. Inilah kabar sukacita bahwa Yesus datang memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang sakit, dan kita semua. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita dengarkan bersama, setiap bacaan hari Minggu selalu menampilkan sosok Yohanes Pembaptis, selalu senantiasa. Minggu kemarin kita dengarkan Yohanes Pembaptis. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan dalam perjanjian lama kitab Nabi Yesaya belum menjelaskan, belum menyebutkan siapakah orang itu yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nabi Yesaya tidak disebutkan namanya. Tetapi dalam perjanjian baru Nabi Yesaya
mengatakan hal itu, dan dalam Injil jelas bahwa yang menyerukan seruan pertobatan adalah Yohanes Pembaptis. Karena itu Yesus berkata dalam Injil hari ini, tidak ada perempuan yang melahirkan seorang anak yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis adalah nabi yang besar. Karena dia menerima tugas, yakni mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka dari itu saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dari teladan Yohanes Pembaptis dengan kerendahan hati dan kesaksian. Kerendahan hati Yohanes Pembaptis ditunjukkan, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Dia berkata bahwa biarlah aku semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Inilah spirit, semangat kita dalam melayani, untuk mengajak umat kita bukan datang kepada Father atau kepada para pelayan, tapi mengajak umat kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu Ekaristi dalam bahasa Yunani Eucharistia, ucapan syukur. Kita bersyukur. Dan dalam prefasi dikatakan Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah kita menaikkan hati, lalu terakhir juga marilah kita bersyukur kepada Tuhan dalam prefasi ya. Dan karena itu perayaan Ekaristi merupakan perayaan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal bagi kita, yang akan kita rayakan pada hari raya Natal nanti. Dan kedatangan Yesus dalam kelahirannya itu secara historis, sejarah. Jadi harus diingat bahwa ada dua kedatangan Yesus secara historis dalam sejarah, yakni kelahirannya, dan kedatangan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman, parousia. Dan kita senantiasa dengan bersuka cita, bergembira menantikan kedatangan Tuhan, Sang Penyelamat kita, yang mungkin tinggal berapa minggu saja kita sudah merayakan Hari Raya Natal. Pertanyaannya, apakah saya dan Anda sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah hati kita sudah siap untuk menjadi palungan untuk Yesus hadir dalam hati kita? Inilah pertanyaan kita di masa persiapan masa Advent ini. Mari kita selalu senantiasa dengan masa persiapan, masa pertobatan juga diberikan kesempatan untuk kita bersuka cita, kita merefleksikan, kita merenungkan kehidupan kita. Apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan pada hari raya Natal nanti? Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan akan janji keselamatannya bagi kita. Bagi para pemimpin gereja,
Semoga Bapa mendampingi mereka agar sentiasa bersiap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil-Mu di dunia yang sedang dilanda oleh pelbagai cabaran dan keputusasaan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa menerangi mereka dengan kebijaksanaan agar mereka sentiasa berjuang demi memajukan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan putus asa, semoga Bapa menghibur mereka melalui kasih, perhatian, serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi, dan memperjuangkan kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga Bapa menjaga kita agar masa Advent ini menjadi masa penantian yang penuh harapan akan cahaya dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pembangunan gereja baru Saint Teresa Tambunan, ya Tuhan, semoga segala perancangan untuk pembinaan gereja baru Saint Teresa berjalan lancar dan dipermudahkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa panggilan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Kami bersyukur kepadamu kerana Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami melalui pewartaan firman-Mu dan perayaan sakramen-sakramen. Ya Tuhan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kami mohon kepadamu agar Engkau memanggil dari antara kaum muda kami untuk melayani-Mu sebagai padri dan religius di Keuskupan Keningau. Berilah mereka keberanian dan kekuatan untuk menyambut panggilan-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, berilah ibu bapa kesedaran agar mereka mendorong anak-anak mereka untuk bekerja dan melayani di ladang-Mu yang luas. Kami berdoa bagi para uskup, padri dan religius. Dampingilah mereka selalu dalam menghadapi segala percobaan dan rintangan di dalam kehidupan dan pelayanan mereka sehari-hari. Bagi para seminarian, postulan dan nobis, tabahkanlah mereka ya Tuhan dalam menyahut panggilan-Mu untuk menjadi padri dan religius. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, dengan sukacita kami menantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga dalam masa penantian ini kami mampu membersihkan hati dan budi sehingga layak menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan sebagai lagu mengiringi pemungutan, bersama kita menyanyikan lagu Bagi Yesus Ku Serahkan.
Dan sebagai mengiringi lagu persembahan, bersama kita menyanyikan lagu Terimalah Ya Bapa. Dalam perayaan Ekaristi Kudus di pagi hari ini juga kita berdoa memohon keselamatan jiwa dari Sister Hendrika Vangoy yang telah meninggal dunia kemarin. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu memberikan pengampunan serta kebahagiaan kekal bersama para kudus di dalam kerajaan surga. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan roti dan anggur ini. Semoga melalui persembahan ini kami dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kedatangan Putramu, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia mengampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan,
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Cornelius Piong serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saling memberikan salam damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak layak Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah sahaja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen
aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga berkat daya sakramen Maha Kudus ini, kami diteguhkan dalam pengharapan untuk menyongsong kedatangan putra-Mu dan dikuatkan dalam bersiara menuju kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat dipersilakan duduk untuk mendengar beberapa pengumuman. Sumbangan tabung pembangunan Gereja Saint Teresa diterima daripada keluarga Kristianus Siantim. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Makluman kepada semua umat, tiada misa kesyukuran maupun ibadat pemberkatan, peringatan arwah, funeral mass sepanjang tempo Advent ini. Ziarah ke pusat ziarah keluarga kudus Nulu Sesopon, keningau anjuran tim pastoral Saint Teresa Tambunan akan diadakan pada 20 hari bulan Desember 2025. Carol by Candlelight akan diadakan pada 20 hari bulan Desember 25, masa 7 malam, tempat Dewan Keneli. Raptai khas Natal akan diadakan pada 21 hari bulan Desember, masa 4 petang, tempat Gereja Saint Teresa. Konvoi kereta berhias anjuran MPP dan 4x4 Tambunan akan diadakan pada 23 Desember, masa 5 petang yang bermula di Kampung Kitau. Fanpage Christmas bagi mereka-mereka yang terlibat sila rujuk dalam risalah mingguan. Gotong royong perdana persiapan Christmas akan diadakan pada 23 Desember, masa 8 pagi dan semua wakil daripada setiap KKD dan juga badan-badan serta kerasulan diwajibkan untuk hadir bersama. Penutupan pintu-pintu suci Keuskupan Keningau akan diadakan pada 28 Desember masa 10 pagi, tempat Saint Peter Bundu, Kuala Penyu. Semua paroki atau misen dijemput hadir, terutama sekali semua pusat ziarah wajib hadir. Kesyukuran perayaan Christmas paroki dan penutupan tahun ziarah paroki Saint Teresa akan diadakan pada 11 hari bulan Januari 2026. Jadwal penggiliran choir dan membersih tempat choir Gereja Saint Teresa pada 20 dan 21 Desember, tindakan KBK Sinodal. Pengumuman perkawinan, hasil rujuk, risalah mingguan ataupun papan kenyataan di pejabat
paroki. Petugas bagi Sunset Mass, pungutan tindakan KKD St. Francis of Assisi Mogong dan juga KKD St. Maria Bonda Allah Mogong. Dan bagi Misa Ahad, pungutan tindakan tim LSKK paroki. Dan pengumuman lain sila rujuk dalam risalah mingguan. Pengakuan orang sakit dan uzur yang akan diadakan di Paroki Saint Teresa pada 17 bulan 12 yang bermula pada jam 8 pagi. Dan pengumuman yang tidak termasuk dalam risalah mingguan, diminta semua ahli warden berkumpul selepas misa di dalam gereja karena ada perbincangan bersama dengan pengurusi liturgi. Dan untuk itu kita persilakan Romo untuk membuat 5 cabutan nama bertuah. Oke, terima kasih Romo. Umat dipersilakan berdiri. Saudara-saudari, mari kita bersukacita selalu dalam Tuhan untuk menyiapkan kedatangannya. Dengan selalu menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu marilah kita tunduk di hadapan Tuhan, kita memohon berkat dari-Nya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga saudara sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Dengan ini Minggu Gaudete kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Ya Sancto Michael, malaikat agung, belalah kami dalam pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan tipu muslihat Satan. Kami mohon dengan rendah hati, semoga Allah mengusirnya. Ya Pangeran bala tentera surgawi, dengan kuasa Allah, campakkanlah ke dalam neraka Satan dan roh-roh jahat lainnya yang berkeliaran di seluruh dunia untuk mencelakakan jiwa-jiwa. Amin. Dan sebagai lagu pengutusan, bersama kita memuji Tuhan dalam lagu Ekaristi Sumber Kehidupan Kita.
kita